kan ada white magic, ada dark magic juga gitu Mm-mm. kan. Tapi kan setahu gue kalau yang magic itu kan biasanya butuh bukan tumbal sih, apa sih, kayak something that you have to give gitu kan. Iya. Nah, kalau white magic berarti apa yang harus tanda kutip ditumbalkan gitu loh untuk menggunakan magic tersebut. Mungkin tuh lebih Selamat datang di Tuesday Talks, the time where we talk together. Serem banget deh hari ini. gue pengen tiba-tiba ngebencong, takutnya abisin ini apa tuh vibe horornya hilang tuh kalau gue ngebencong. Gak fokus dikit dong. Jangan serem-serem Kak, tolong. Mohon maaf, kayak waktu itu waktu kita belum apa tuh reimage itu awalnya horor, tengah-tengah bercanda nggak tuh yang bertiga itu tuh. Ingat banget. Good times kan. Ingat banget, ingat. Sudah. What's the past is the past lah guys. Tapi Yo-chan ini merupakan salah satu member kita dari dulu ya, dari zaman server CIC. Yes. Creative Indonesian Community. Jadi for the people who just came, untuk orang-orang yang nggak tahu, Cata ini dulu namanya Creative Indonesian Community gitu kan. Terus ada acara-acara yang mirip Tuesday Talks namanya Talking Session. Kita Terus kudeta. Kenapa? Kita kudeta. Kudeta nggak tuh? Lebih tepatnya mengambil alih karena diberikan kayak Iya, udah mewariskan, kita diwariskan gitu. Iya, kayak capek ini kerjain aku capek gitu kan. Jadi gitu gengs. Untuk malam ini sih kita rada throwback ke CIC zaman dulu. Soalnya dulu sering banget ngomongin dunia pergoipan gak sih? Iya, tiap Kamis dulu malah. Iya. Ngomong apa lagi? Pas malam Jumat sampai malam banget itu. Oh iya. Wih, iya sih. Itu kalian gak ada remnya. Ngobrol terus tau gak sih? Orang maksud gue bilang server sebelah. Ya, itu sebenarnya server sebelah itu pecahan dari kita nggak sih awalnya itu? Sebelah mana? Sebelah mana? Yang satunya. Yang kanan dong. Kalau yang kiri nanti gue hilang dong. Oh, yang mana? What server? We don't have any other servers, guys. Kita gak ada pecahan. Oh, partner yang satunya. Kayak server partner kita. Oh, server partner. Ngomong dong, server partner baru ngeh. Bilangnya server sebelah ya. Soalnya gini, ada berbagai macam server. Ada yang namanya server lain. Nanti kamu bilang server lain terpanggil. Aduh. Server dunia lain. Jadi Yo-chan, kan hari ini aku kasih judul di posternya. Tuesday Talks with Yo-chan, judulnya The Mystical World. Kenapa kok kamu bisa qualified untuk membicarakan hal ini? Who are you? What are you? Apakah kamu bukan manusia? Kamu apa? Bukan kamu siapa? Kamu apa? Apa kamu? Tunggu bentar ya. Apakah kamu dwarf? Ampun, dwarf gak ya? Dwarf mana ada yang tinggi 180? Hah? Wow. Gibat Yo-chan. Kata Wias anak indie home. Enggak indie home, walaupun kalau misalnya aura aku juga mengenai warnanya biru, tapi birunya itu bukan biru indigo, beda. Kalau aku warna apa? Warna pelangi. Nggak tahu ya. Kalau misalnya kamu lihat di misalnya orang open cam gitu, kelihatan nggak sih auranya gitu? Kalau aku fokus sih iya. Tapi gitu ya? Enggak. Oh, I see. Jadi Yo-chan ini apa hubungannya dengan dunia spiritualitas atau dunia permistisan gitu? Hubungannya mau apa dulu nih? Kayak maksudnya itu udah dijelasin, boleh? Pertanyaannya biar lebih jelas. Oke, jadi apa sopan nih kalau nanya kepercayaan apa dulu gitu? Kalau untuk kepercayaan aku sebenarnya ambilnya paganisme. Jadi aku mungkin kalau misalnya lebih familiarnya untuk kalian itu istilahnya adalah animisme.
Bukan anime. Bukan. Oke, animisme. Oke, kepercayaan terhadap bukan leluhur ya? Itu dinamisme ya? Kalau nggak salah kalanisme itu kepada kayak dewa-dewa, makhluk-makhluk yang tak terlihat atau segala macamnya. Oke, oke. Ah, Bukan paham anime, Wias. Bukan. paham anime. Wias nama lengkapnya apa? Jujur Wias nama lengkap tanggal lahir. Jangan Wias, zodiaknya. tadi disantet. Wias. Iya nih kalau Bronan XYZ bilang tuh modelan Pantheon Greek sama Nordic. Benar. Iya. Pantheon, waduh. Jangan. Loris Pantheon, Pinter. Langsung tahu Oke. loh dia. Iya dong, dia kan big brain. Big brain energy. Big brain nggak tuh? Jadi di sini Yo-chan itu selaku memiliki kepercayaan paganisme atau animisme, itu kamu bisa melakukan apa aja sih? Oh kan, oke. Kamu kan ada link nih di bio-mu ada link kan? For Iya. more info, link 3D_you itu kalau ada yang mau cek itu. Itu kamu ada services gitu atau apa? Itu service yang aku tawarkan itu adalah untuk saat ini adalah tarot reading. Tarot reading. Kedepannya sih aku mau coba bikin spellcraft juga. Tapi kalau untuk spellcraft itu mungkin hitung-hitungannya tuh cost-nya agak lebih mahal. Spellcraft itu berarti bikin kayak gimana? Mungkin aku kayak candle spell jar gitu. Terus atau kayak mungkin kalau kalian misalnya nonton apa nih Chilling Adventure of Sabrina, kan ada tuh yang dia Sabrina pakai lilin terus disulitin namanya Iya. dia sama Harvey. Nah, itu sebenarnya itu real witchcraft juga sebetulnya. Kalau raja itu witchcraft atau beda? Kok dukun Raja? sama witchcraft gitu gimana? Soalnya Bedanya? hitungannya hampir sama karena sama-sama menggunakan kekuatan magis. Kamu bisa kayak ngangkat-ngangkat bareng nggak telekinesis gitu? Enggak gitu konsepnya. Tapi aku pernah lihat loh di TikTok orang yang bisa kayak mindah-mindahin barang gitu, kayak dia tuh telekinesis. Terus Jadi matiin pakai lampunya. force itu. Itu mah Udah ditiup bisa. Kan kalau TikTok kan ada audionya bisa ditutupin dengan audio kan. Enggak, kamu coba nanti aku kasih lihat deh video-videonya dia. Aku nge-stalk soalnya kayak halah ini hoax, halah ini hoax. Terus kayak dia Atau itu kasih lihat. maksudnya pyrokinesis. bukan nyalain api. Dia tuh Benar ya. mindahin barang, ngangkat barang, literally telekinesis like ini bener apa bohongan sih? Kayak Jedi gitu. Jeda enggak tuh. Iya, Bukan jepitan badai. Jepit badai. Oh bukan dah, salah tahu. Tahu bos. Itu loh yang force ngangkat Jedi. barang. Oh, oke. Jadi in short, Yo-chan ini adalah seorang witch alias penyihir. Aduh lagunya. You're a wizard, Yo-chan. Are you? Or Iya. are you not? Oh, jadi sebagai tapi kok pembaca kartu tarot sama witch bedanya apa? Sama aja nggak sih? Beda tipis. Kadang tuh tarot itu sebenarnya adalah bentuk dari praktis juga, tapi praktis itu untuk magic sendiri itu kayak ditekunin juga. Kalau tarot kan mereka cuman berfokus di itu aja. Mereka nggak ada kayak bikin spell atau semacamnya kan, atau melakukan sebuah mantra sihir atau apa. Sementara kalau aku kan menjadikan tarot bagian dari witchcraft, karena aku juga bikin spell juga, bikin macam-macam, lakuin craft segala macam. Kan dari namanya itu juga dari kata witchcraft, craft, kesenian. Menarik. Oh, jadi witchcraft itu adalah sebuah kesenian ya? Kalau aku lihatnya kayak seni gitu, soalnya seni itu kan juga termasuk dalam ritual. Tapi Menarik. lebih kayak kerajinan yang menggunakan kekuatan magis. Jadi kamu sebagai seorang witch, job description, kok job description banget gak sih? Kayak kerja kantoran aja. Kamu itu Specialty. kebisaanmu, specialty-mu itu kamu bisa ngelihat gak makhluk-makhluk gaib gitu? Ngelihat bisa, itu pun kalau misalnya kalau lagi energinya lagi sama aja, lagi frekuensinya tiba-tiba kayak nongol aja frekuensinya.
Oh, jadi nggak kayak selalu ngelihat mereka di mana-mana, kapanpun dimanapun gitu nggak? Enggak. Oh, jadi kadang mereka ada, kadang enggak gitu. Sekalinya ngelihat juga yang kagak serem kok. Kagak serem tuh gimana? Kayak ada Kagak yang serem itu selain gimana? manusia nggak? Standar gak serem itu gimana? Standar gak serem ya kayak enak aja hawanya, kayak nggak terlalu mencekam, kayak cuman kayak lu tau gak sih kayak apa sih, lu lewat gapura komplek terus ada satpam lewat gitu. Gua analoginya jelek banget ya. Oh, kayak satpam lewat gitu aja ta? Kayak Iya. maksudnya ada orang lewat aja, orang Iya. lalu. Kayak mukanya nggak hancur gitu ta? Oh, Atau enggak hancur-hancur. kayak manusia biasa aja, tapi kayak dia ngilang gitu. Mm-mm. Oh, terus kamu bisa baca kartu tarot dan tadi bikin apa? Spell ya tadi? Spell Iya. apa tadi? Spellcraft. Iya, spellcraft itu jadi tuh kalau medium mantra itu bisa diucapkan secara verbal, terus bisa dilakukan dengan lewat kayak bikin kita dari masukin ke botol atau botol kaca atau bahkan tuh bisa lilin, tapi bisa juga tuh ada yang pakai makanan juga. FYI itu kalau misalnya kalian bikin coklat Valentine, kalian bikin handmade sendiri, itu tuh hitungnya udah witchcraft. Kenapa? Oh, it's just chocolate. Karena lu bikin coklat itu pakai tangan lu sendiri dan lu punya intensi supaya kayak lu dianggap kayak orang yang baik atau apa gitu, kayak sweeten up pandangan orang terhadap lu. So the intention of it itu sudah menjurus ke kayak manifestasi? Is it manifestation? Yap, hampir sama. Cuman manifestasi kalau udah kegabung spell itu udah beda, udah jatuhnya udah spell. Misalnya kayak bikin coklat nih buat pacar biar pacarnya demen gitu, kayak makin manja, itu udah hitungannya udah spell. Tapi kan if it's a spell, you need to do certain rituals. Jadi kamu harus melakukan ritual-ritual tertentu dong. Tapi kalau Iya. bedanya sama manifestasi apaan? Kalau manifestasi itu kayak lebih memfokuskan pikiran lu dan mengsinkronisasikan dengan universe supaya apa yang lu mau itu terjadi. Kayak kekuatan sugesti gitu kah? Berarti? Iya. Kayak placebo effect gitu tah? Kayak minum pil-pil kosong gitu. Tapi placebo ya menjadikan sebagai motivasi gitu. Jadi kayak secara nggak sadar itu jadi motivasi di alam bawah sadar. Very interesting. Nice. Jadi bedanya Chan. kalau kayak manifestasi Tasawuf apa ya? itu, jadi kayak kalau manifestasi itu kayak ada campur tangan universe lah ya. Iya. Sedangkan kalau yang placebo effect tuh lebih ke arah kayak motivasi diri gitu. Oke. Ya Chan, ada yang tanya. Apa? Bisa terbang pakai sapu terbang nggak bang? Itu yes ya. Itu ntar gue samperin, sumpah gue samperin kuyang. Gue kirim kuyang gak tuh? Aduh, kuyang banget tuh. Atau gue kirim kuntilanak cowok. Ada emang. Ada kuntilanak cowok. Apa namanya? Tetap kuntilanak cowok. Kan kalau kuntilanak cewek itu kan kayak cuman ngesirin orang kan. Kayak ngesirin cowok. Kalau kuntilanak cowok itu dia target itu cowok. Dia nyerangnya kelaminnya cowok. Bijinya diambil. What? Oh my god. Ntar aku pegang dulu. Kuntilanak cowok rambutnya panjang atau pendek kata itu? Ya kuntilanak ya bisa jadi kan, bisa panjang bisa pendek. Ya cuman kalau kuntilanak cowok itu dia nggak terbang, dia tuh lebih kayak merangkak gitu. Ih serem. Iya merangkak terus dia geraknya lebih cepat daripada kuntilanak yang biasa. Serem. Enggak, skip. Nggak suka bahas beginian. Tapi kan kuntilanak itu rambutnya panjang. Itu mereka di dunia sana nggak ada kayak barbershop gitu ta? Kayaknya kagak ada deh. Kayaknya mereka tuh bisa ngatur rambut mereka tuh sesuai pikiran mereka deh. Kayak, misalnya gue pengen rambut bob, langsung ping jadi rambut bob. Tapi kenapa ini sumpah ini aku kepo kan ya. Kenapa hantu Indonesia itu bajunya kayak nggak kayak hantu-hantu luar negeri gitu loh. Hantu luar negeri tuh ada yang pakai jas, vampir. Lebih sopan. Iya, kalau di sini kuntilanak bajunya Daster gak jelas.
Terus kayak bajunya kotor, kalau enggak cuman celana compang-camping itu why? Mungkin tuh ada kayak hubungannya dengan sosial budayanya. Karena kan kalau misalnya sosial budaya, kalau misalnya hantu Eropa kan misalnya, maksudnya kan pakai baju-bajunya itu adalah baju bangsawan dari tahun 18-an atau 16-an sekian. Nah, di tahun 16 sekian di Indo tuh masih banyak hutan, masih sangat lokal sekali. Loh tapi kan tetap aja kayak raja-raja gitu kan banyak juga gitu loh. Terus Belanda-Belanda dan sebagainya gitu kan juga hitungannya mereka petinggi gitu loh. Iya, tahun 1600 di Belanda itu ada kerajaan. 1600 di Indo itu bentuknya kayak gimana? Kerajaan mana yang itu? Kerajaan kayak Majapahit gitu-gitu gak sih? Iya, kayaknya gimana? Telanjang dada kan cowok-cowoknya? Tapi maksudnya rapi gitu loh. Tetap aja telanjang dada tapi bajunya rapi. Tapi aku pernah yang hantu-hantu yang di Indonesia yang marak itu kayak Miske dan sebagainya itu rambutnya berantakan terus pakainya daster gitu-gitu. Atau mereka punya kastanya juga di dunia sana. Kayaknya sih ada kastanya juga sih. Jadi yang keliling itu maksudnya yang rakjel gitu. Mungkin. Iya. Kan yang bagus-bagus kan kebanyakan yang tajir-tajir ya. Boris. Bangsawan ya, Sel. Hantu sini mah proletar. Ntar gue kalau misal jadi hantu, ini nanti gue jam 3 pagi, ini nyetel Lady Gaga. Asik gitu. Atau Orang-orang nggak ini. bingung tapi asik. Atau nggak jam 3 pagi ngomong, it's Britney, bitch. Tumbal proyek, ya nggak salah sih. Tapi FYI itu, Hantu itu bagus banget ya. tumbal proyek itu juga hitungannya witchcraft juga, tapi dark magic. Karena kan aku pernah waktu kemarin kita ngomong bertiga kan, aku jelasin dark magic sama white magic kan. Dark magic itu adalah energi sihir yang merugikan. Dark magic itu merugikan. Jadi ada a form of white magic, ada semacam white magic yang tidak akan merugikan kamu gitu. Iya. Soalnya kan orang-orang di Indonesia tuh persepsinya semua hal yang berhubungan dengan magis itu gelap dan bakal berhubungan dengan kayak anak 7 turunan bakal bagaimana lah, kekayaan dunia ada tapi nanti tiba-tiba keluarganya hilang satu-satu. Nah, itu kan dark magic jatuhnya. Sementara kalau white magic itu dark magic itu lebih aku bilangnya itu ada jalan pintas. Iya, kayak pesugihan gitu ya. Kayak pesugihan, santet, ngepet pun juga. Iya. Apakah kalau mau nangkap babi ngepet harus bugil? Jujur nggak tahu. Beda itu kan, beda apa sih? Beda fokus. Iya, Jadi beda majornya fokus. beda guys. Kalau Yochan ini lebih fokus ke baca tarot, terus ngapain lagi? Lebih spellcraft pakai lilin, pakai botol kaca. Tuh lilin kan, babi ngepet pakai lilin. Iya, tapi kan maksudnya lilinnya itu kan bisa lilin apa aja. Kalau misalnya untuk witchcraft sendiri tuh lilin itu mesti tergantung, tergantung warnanya dan tergantung simbol apa yang dipahat di lilin itu. Tapi Yochan, saya ingin bertanya pada Anda. Boleh. Kan ada white magic, ada dark magic juga gitu kan. Tapi kan setahu gue kalau yang magic itu kan biasanya butuh bukan tumbal sih, apa sih, kayak something that you have to give gitu kan. Iya. Nah, kalau white magic berarti apa yang harus tanda kutip ditumbalkan gitu loh untuk menggunakan magic tersebut? Mungkin Yang tuh tidak lebih kayak seperti kayak makanan, bunga, buah-buahan, atau apapun yang berhubungan sama deity yang kamu minta tolong untuk ngebantu dalam pembuatan sebuah spell atau segala macam. Ibarat kata kayak sajen, ngasih sajen gitu ya. Sajen, si iya. makanan gitu kan. Sajen. Oke, paham. Jadi ngasih sajen gitu ya.
Lu tahu banget Boom, siapa sih ini Boom KWK ini? Boom. Aku tuh ngelihat di TikTok kayak orang-orang tuh pada ngejok pakai lilin terus berubah di babi. Aku cuma tahu gitu doang. I don't know much. Aduh. Oh, kalau misalnya ya Chan, kamu bisa baca tarot gitu, bisa tahu nggak sih loteri, togel dan sebagainya itu tahu nggak? Bisa tahu nggak? Enggak, soalnya itu masuknya kan gacha kan, kayak pergacaan berjidan itu nggak bisa karena dia itu adalah sampling acak. Oh, Bukan random. random banget hasilnya. Aha. Wah, kalau kamu bisa baca nomor togel sih, aku jamin sih banyak yang nge-DM kamu. Aku bayar berapa nih? Nge-cheat ya. Simple kok, bayarannya murah, cuma 2 Bitcoin saja. 2 Bitcoin dong. 2 Bitcoin. Mahalan bayarannya daripada menang togel ya kayak. Di Darjo togel sedih tuh. Sempak dia bilang. Aduh. 1 Bitcoin itu sekarang cuma 3 juta doang, 700 juta satu kan? Enggak, sekarang 3 juta. Turun. 3 jeti. Sumpah, Turun. beli. Turun. Beli Apa naik lagi? langsung belilah. Tuh, 3 juta. Serok. Tuh, 3 juta tuh. Iya, mereka pasti jual terus dia mau serok terus naikin lah harga lagi, fix. Udah, kita ngomongin Bitcoin hari ini. Melanjutkan ke pembicaraan kita malam ini. Nggak ada serem-seremnya sih nih. Aku yang nge-host. Mana ada yang serem? Lalu pikir dulu serem juga kagak ya. Kagak. Iya. Apa nih Ser? Apa yang mau tanyain lagi nih Ser? Dino dong, gantian dong. Kamu nggak ada mau tanya? Aku mau nanya sih, aku penasaran banget gitu. Kan kebanyakan kan dari audiens kan menanyakan hal-hal yang lokal gitu kan kebanyakan ya. Misteri Gunung Kemukus gitu-gitu. Tapi kan Yocan sendiri bilang lebih ke arah pagan gitu kan, paganisme Nordik dan atau Greek gitu kan. Nah, gue penasaran jadinya. Kenapa Beda nih? prakteknya Yocan dengan dukun itu tuh apa sih? Apa yang ngebuat lo beda gitu sama para dukun-dukun lokal? Mungkin kan kalau misalnya lokal itu kan lebih ke mereka kerjasama dengan makhluk-makhluk yang sebenarnya masih earthbound. Masih Gimana tuh maksudnya Earthbound? Earthbound itu berarti yang ada di misal kayak apa ya? Aku bilang Genderuwo itu dia alamnya masih sealam sama kita kan, kurang lebih. Ya. Kurang lebih begitu. Kayak yang masih alamnya masih berkesinambungan sama kita mereka. Sementara aku yang alamnya itu adalah alam yang udah beda lagi. Beda dimensi ya. Iya. Sorry ya, Chan. Aduh. Morris tanya apa rajanya pakai huruf runik kayak lambang Bluetooth? Raja itu apa sih? Jujur. Raja itu kayak ilmu apa ya? Ilmu kekebalan? Ilmu Oke, begitu enggak dong. Kita jimat Melayu. kalau kita tuh kayak kebal kan, kita nggak kayak gitu. Kayak apa? Kita menerima diri kita tuh dengan flow kita. Kayak kita punya kekurangan ya udah, it's part of us. Sementara tuh kalau misalnya jimat ya kita juga ada charm, tapi untuk melindungi kita dari apa sih hal-hal yang mistis sama kayak kejadian buruk. Tapi bukan berarti badan kita kebal kalau misalnya kita tiba-tiba ditusuk. Enggak, kita ya udah ditusuk mati. Ayo. Seperti itu. Ini katanya jimat tapi ditulis di kertas terus ditempel disimpan. Setauku raja itu kayak meskipun ada tulisan Arab-Arabnya gitu itu raja tuan. Uyas nanya nih. Apa tuh? Aku mau nanya tentang pola bintang lingkaran. Kenapa witch sangat identik kalau membuat ritual dengan pola bintang? Apakah juga membuat pola-pola bintang seperti itu kah? Karena satu itu pentagram itu melambangkan elemen-elemen dan keseimbangannya. Elemennya seperti apa contohnya? Jadi tuh elemennya itu yang kiri kanan sama bawah itu adalah tuh air, tanah, api, udara, dan yang paling atasnya itu adalah spirit, soul. Air, tanah, api, udara, soul. Mm-mm. Kok 5?
kan bintang. Kalau yang 6? 6 itu sebenarnya jarang dipakai. Itu untuk yang lebih kuno lagi. Dan mostly itu kalau 6 itu jatuhnya bintang Daud. Kalau Star of David itu apa bedanya? Star of David itu tuh ada kayak biblical influence-nya gitu. Oh, kirain. Oh, I'm Bintang sorry Daud. guys. Sorry gengs. Beda. Oh, I see. Oh, Yahudi. Iya, kurang Jewish. lebih. Itu ada biblicalnya gitu. Kalau ada yang tanya nih, kartu tarot itu asli dari mana? Tarot itu sejarahnya itu selalu lumayan lama. Ada yang bilang itu dari Mesir, ada juga dari Yunani. Tapi itu yang aku tahu tuh tarot itu awalnya itu adalah sebuah kartu permainan. Terus how did it become magical? Kurang lebih di abad ke-18 gitu. Jadi tuh kalau nggak salah ya, itu ada seseorang ilustrator yang namanya itu A.E. White. Dia itu ilustrasi tarotnya itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, jadi tuh dipakai untuk semacam kegiatan okultis awalnya gitu, kayak iseng-iseng. Tapi Kayak untuk seance gitu, tapi lama-kelamaan jadi semakin populer dan image-nya itu digambarkan bahwa tarot itu berhubungan dengan hal-hal gaib. Padahal originalnya itu ya itu cuman kayak kartu main aja, sama aja kayak kita main kartu remi. Iya, bisa juga pakai kartu remi, bisa sebetulnya. Ada juga yang bisa ngerol pakai kartu remi. I see. ngerol pakai kartu remi. Iya, ada. Ini Kalau kartu remi bacanya gimana? Ada caranya, cuman aku nggak terlalu tahu, tapi emang ada aja orang pakai kartu remi. Oh, I see. tapi prinsipnya sama aja ya. Mungkin kartu Uno permainan masa depan jadi sakral. Bisa jadi. Mungkin butuh waktu 200 tahun kalau misalnya Uno itu nggak jadi sebuah media mainstream. Selama itu mainstream ya itu akan jadi permainan. Oh, emang kalau nggak mainstream kenapa? Ya mungkin jatuhnya kayak tarot juga jatuhnya. Berakhirnya kayak tarot. Jadi hal-hal mistis. Eli nanya, kenapa lingkaran sihir biasanya ada gambaran kepala kambing? Hani sayang, Eli, itu jatuhnya kita ke satanis gak tuh? Lebih ke agama jatuhnya, Pak. Oh, itu bukan Beda lagi, beda. paganisme kan juga kepercayaan. Tapi kalau bedanya kepercayaan sama agama itu gimana? Sama Mungkin aja nggak dari sih? tata cara ibadah, aturan ritualnya. Emang ada distinct difference-nya gitu? Setelah beda tipis, sebetulnya. Yang bedain itu adalah kalau agama itu adalah sesuatu yang sangat diorganisasikan dan kepercayaan itu nggak terorganisasi. Jadi kayak paganisme itu tidak ada kayak kalau misalnya di Islam itu kan ada masjid, kalau di Kristen itu ada gereja gitu sebagainya, ada Rumah holy ibadahnya book-nya gitu. juga, terus ada tata cara beribadahnya. Kalau di paganisme apa yang berbeda? Lebih tata cara ibadah, terus stratanya itu sebenarnya nggak ada kan, kayak kaum awam, kaum apa, nggak, kita kayak sama-sama kayak bareng gitu loh. Iya, lebih ke spiritualnya aja. Oh, baik. I see. BTW Menarik tadi nggak ada sih? nanya nih, Hmm. si Nevermore. Pernah nggak ada pengalaman bacain hasil kartu tarot yang nyelemin tentang seseorang dan terjadi? Sebenarnya setelah terjadi sih, itu 2 hari yang lalu yang Widih. kita kemarin ngobrol itu tuh Spill nggak tuh? Tiba-tiba. Nggak usah disebutin namanya. ya pokoknya tuh pas aku baca itu hasilnya itu emang ada something yang salah dengan dia. Nah, terus apa sih? Dan ternyata setelah diulik lagi adalah dia ketempelan sama ini yang aturan tuh buat tumbal pesugihannya benda lain, malah dia yang kena jadi tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan berarti dia jadi kaya dong. Enggak, kan tumbal. Oh, Iya. berarti Yang gimana? kayak mah orang lain Iya. Terus gimana? Dia jadi apa? Diporotin atau gimana? Jadinya mau nggak mau ya udah aku bantu apa sih protection spell buat dia. Nggak, maksudku kalau misalnya nothing, kayak he did nothing,
dia bakal kenapa? Bakal dia diporotin atau dia bakal Iya, kehilangan laptop? diporotin. Aku lihat keuangannya itu kalau dia terus-terusan kayak gini nggak ngepindahin itu apa sih si makhluk itu, ya keuangan dia yang bakal diserang. Keuangannya bakal diserang, bukan kayak nyawanya gitu apa gitu kan? Soalnya Bukan. tumbal setauku mati gitu. Soalnya aturannya itu kan tumbalnya itu kan kucing. Cuman diselamatin sama dia, jadi pindah ke dia. Oh, kamu bisa lihat gitu. Oh, dia nyelamatin kucing, kucingnya itu aslinya tumbal. Iya, dia ngomong diselamatin gitu kan, nyelamatin kucing, dia ngomong. Terus ya udah, aku coba ngulik sih tentang kucing itu. Apes juga, beruntung juga sih kucingnya ya, hitungannya. Oh, tadi ada yang nanyain bedanya dukun sama satanisme gimana? Beda kan ya? Beda. Kalau dukun itu kan klinik, kalau satanisme itu organized religion. Klinik itu kayak gimana? Klinik itu kayak misalnya kayak kita ini klinik dengan berhubungan dengan mistis-mistis banget. Kayak Oh, I see. kayak misalnya gue ke gunung gitu, apa Gunung Lawu, terus naik ke atas buat semedi Iya. gitu. Nah, klinik tuh. Tapi kalau misalnya ilmu putih gitu, hitungannya nggak klinik tah? Kalau misalnya dia juga kayak ke goa atau ke apa, dia meskipun ilmu putih, terus mereka bisa terbang, bisa kayak Klinik juga sih. klinik juga hitungannya. Iya. Dia lebih karena kan, terus ke penggunaan magisnya ya. iya. Wow. Kok lu tahu banyak banget ya tentang ini? Tapi sejak kapan sih lu kayak menyadari diri lu tuh witch gitu? You know about this thing. Semenjak 800 tahun yang lalu. Gokil. How? Ini benar atau enggak? Wow. Ini 200 tahun lagi jadi eng nih, guys. Kurang enggak, itu kayak kegoblokan gue dengan pas live reading. Gue ngebaca pas live reading gue. Udah umur keberapa nih? Jiwa Kalau keberapa? sekarang ini adalah jiwa ke-8 dan baru 2 kali jadi cowok. Angkanya rada melehoi. Jadi Taunya aku kayak Iya. bisa dengan dekat dengan spiritualisme itu sebenarnya dari kecil, dimana aku sering ngeliat yang aneh-aneh, kayak ngeliat orang lari atau bayangan-bayangan gak jelas, nama gue dipanggil tapi nggak ada yang itu. dan lu baru mulai kayak open apa sih sama itu? Kayak open jasa gitu kayak taruh reading dan kawan-kawannya itu dari kapan? Mulai Baru-baru memanfaatkan power ini. lu? Baru-baru ini. Ah. Morris bilang reinkarnasi paling mentok biasanya Archduke. Jokes on you, Morris, aku dulunya ratu. Iya, jadi salah satu kehidupan gue itu dulunya seorang ratu. Really? Gue kayaknya kalau diituin kayak gue jelata deh. Bukan Cleopatra, aku lebih ke Welsh. Welsh. Di daratan So- Inggris berarti ya. Soalnya aku ngelihatnya itu aku tuh baju-baju Tudor. Tapi how can you differentiate that you were just daydreaming or dreaming, dan kalau kamu benar-benar ngelihat your own visions gitu? Karena orang-orang bilang, halah lu ngehalu tuh gitu. Itu dimana kalau misalnya aku benar-benar ngelihat itu, apa sih itu pasti setelah itu aku akan capek. Kalau misalnya ngehalu mah enggak, kalau daydreamnya enggak. I see. Ini ada nanya dari bumbu aku. Kalau dari ortunya Yochan sendiri gimana? Atau kalau Yochan itu spesial? Mereka nggak tahu, tapi sebenarnya
emang nggak tahu sama sekali sih, kayak I Oh, keep it secret to myself gitu. dia hanya untuk diri sendiri dan teman-teman terdekat saja ya. Iya. Oke. Tapi kan paganisme, orang tuamu nggak paganisme berarti ya? Enggak. Terus ortumu tahu? Enggak. Ya kalau Jadi tahu kamu tuh masih pasang topeng gitu? eksorsis lagi dong. Eksorsis sekali. Cukup Lu ya. emang pernah? Kenapa? Pernah. Kan aku demennya belok, Pak. Oh. Oh. I see. Yo-chan believes-nya Arthurian legend. I don't get it. Enggak Arthurian juga. Raja Arthur, tahu kan yang pedang Excalibur. Oh. Oke. Kalau Oh bikin ya aku guys. tuh Yochin mah Merlin dah dong. Oh, aku cuman mau kasih tahu ke para aficionados untuk malam ini Tuesday Talks kita ada sponsor dari Karsa. Wow. Lestari. Thank you, Kalau Karsa. kalian mau YouTube Premium ada di giveaway roll. Syaratnya adalah join server dan taruh proof. Kayak drop fotonya di proof. Kalau Terus mau apa? proof kalau mereka join Karsa Bestari. Oh. Ngarasi servers gitu. Gitu, gengs. Aha. Guys. Oh ya, Mm-mm. interupsi lagi ada ini ya, apa yang request lagu sudah ditutup, sudah memenuhi kuota. Jadi yang sudah request terima kasih banyak. Yang belum sempat bisa kapan-kapan. Thank you. Oke, Yuchan, mau tanya Oke. lagi nih. Oke. Ada berapa banyak kehidupan dari seorang manusia? Itu aja dulu. Lanjutannya nanti. Berapa banyak? 13. Oh. Itu kayak pakem gitu tah. 13 itu banyak yang orang bilang itu nomor sial, padahal enggak. It's a lucky number. Why? Wow. Karena 13 itu adalah nomor sihir. Oh, mungkin orang kayaknya sih gini. Orang percaya 13 is an unlucky number karena itu nomor sihir gitu loh. Apalagi untuk orang-orang yang religious. Bisa jadi. Bisa Nggak tahu. jadi. Bisa jadi. Terus kok di nomor sihir 13 itu digunakan untuk apa aja? Selain kita tahu past life kita ada 13. Hidup nyawa kita ada 13. Inkantasi mantra, manifestasi, nyebut nama deity 13 kali. Muncul tah. Itu kayak semacam calling gitu. Terus mereka bakal nunjukin formnya atau gimana? Mereka biasanya nggak nunjukin form, tapi dengan tanda kehadiran mereka itu adalah energi. Tapi kalau misalnya di versi Jackson gitu kan ada anak-anak half blood gitu. Ada kejadian-kejadian kayak gitu nggak? Kayak mereka nikah gitu sama manusia biasa. Mungkin gak sejauh-jauh ya. Itu aja di Indonesia sendiri untuk Keraton Yogyakarta ada tradisi di mana Sultan harus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Nggak, tapi kan kalau di Percy Jackson gitu dilahirin gitu loh anaknya. Kalau keraton gitu nikah sama atau kawin ya sama Nyi Roro Kidul, ada bayinya nggak? Ada you know? Nggak tahu juga sih. Tapi kan sebagai semacam tanda perdamaian antara dunia kita dan dunia sana. Oh, di perkawinan itu ada, tapi lebih ke simbolis. Diplomasi dan bukan untuk kayak oh I love you, I want to marry you gitu, bukan. Bukan. Ada nggak kayak gitu? Pernah lihat nggak? Atau pernah dengar cerita nggak? Selain yang Nyi Roro Kidul itu sih enggak. Oh, I see. Oke. Hard question. Are there di bumi dulu deh. Di bumi ini selain manusia dan binatang-binatangnya, apakah ada creatures kayak elf, dwarf,
mermaids, sirens, kayak yang mythical legends, itu do they exist atau are they extinct? Lebih ke fairies. Fairies? Gitu. Yep. They exist? Yep. Untuk itu misalnya kalian ke Norway itu mereka walaupun modern mereka masih percaya tentang fairies gitu. Mereka masih ada yang betul. Fairies ya. Iya. Itu kalau nggak salah tuh ada tuh fairies kan kasarnya kan kalau di media-media zaman sekarang gitu. Fairies kan kayaknya yang cute, baik, selalu ngemandu gitu. Tapi gue baca They're not fairies cute. itu baik. Gak semuanya fairies itu trickster. Justru malah trickster apa semuanya atau ada beda-beda gitu. Mostly trickster. Ini menarik nih karena banyak kan mikirnya fairies kan lucu dan baik gitu. Yep. Tricksternya tuh kayak gimana? Mereka itu bisa nge-possess lo pas lagi misalnya astral project. Kalau Malah misalnya masuk gitu ya. iya. Menarik. Baru tahu sih gue ini. Apa kalau mostly emang mereka Dan working sama mereka itu taruhannya adalah nyawa. Apa? why? Taruhan nyawa? Apa itu? Kalau misalnya lo kerjasama sama fairies, taruhan lo itu adalah nyawa lo. Jadi fairies itu are they kayak Tinkerbell lucu-lucu gemoy-gemoy atau No, ada yang lucu-lucu gemoy, ada yang wujudnya tuh aneh-aneh juga. Are they around us? Kalau fairies apakah di Indonesia atau di negara lain? They are around us. Mereka kecil-kecil gitu. Kecil. Itu banyak di Indonesia. Kan kecil-kecil begitu karena biar apa? Biar mereka bisa makan lo dari dalam tubuh. Kok bisa? How do we know kalau kita ketempelan fairies? Bedanya sama hantu dan lain-lainnya? It just different. Lebih chaotic mereka energinya. Nggak chaotic banget sih, tapi kayak they're just tricky. Jadi mereka itu nature-nya seperti apa sih? Kayak Trickster. what are fairies? Ya kurang lebih kayak begitu, bisa kayak gitu. Trickster gitu. Apakah ada jenis-jenisnya? Kayak tree fairies atau apa? Ada yang baik atau ada yang buruk gitu? Sebenarnya mereka tuh nggak baik nggak buruk juga, tergantung how you treat them. Tapi kayak jangan mess up sama mereka. I see. Terus, how do you deal with them and see them? Apakah mereka kayak makhluk lain juga? I don't wanna deal with them. Why? Karena nyawa ya. Iya. Kok dia minta nyawamu gitu tah? Dia nggak secara gamblang bilang kayak bayarannya nyawa. Tapi ya tingkah lakunya itu ya itu kan ilustrasinya fairies gitu begitu. Tapi aslinya emang macam-macam. They're wicked creature. Morris, dual kodam kalau kalah spiritnya keambil. Menarik sih. Peri, Fairies. katanya peri itu jahat, kata nenekku. Katanya neneknya Boom, wangi dan cantik katanya. Emang. Tapi kadang tuh Fae itu wujudnya itu bisa kayak gimana sih? Bisa kayak gini. Gimana? Terus aku kemarin tuh lihat ya, bukan kemarin sih, beberapa kali lihat kalau tulang-tulang mermaids or whatever gitu loh. I don't know if it's fake or not, tapi what do you think about mermaids atau sirens? Kita ini masih apa sih? Lautan kita ini belum dijelajahi secara keseluruhan. Kita nggak tahu ada apa yang di dasar laut. Dari pengetahuanmu, kamu pernah lihat nggak atau pernah tahu nggak?
Gue pengen ngelawak gak sih jatuhnya? Ngawak aja gak apa-apa. Aku 6 bulan ini ketemu mermaid, kerja sama mermaid. Well, Gak salah mermaid di akuarium. salah sih. Mermaid Aquarium Jakarta. Well, oke, Mermaid berarti Aquarium. mermaid ada di Jakarta Aquarium, guys. Iya. Oke. Laki kantor. Baiklah. Oke. Oke. Baik. Aduh. Tapi kalaupun ada itu terlalu earthbound juga sih ya. Bukan Iya, itunya Yochan apa? masih Specialty. earthbound. Kalau kamu apa emang? Skybound, sunbound, moonbound. Kurang lebih. Yang mana kok kamu Moonbound bukan, fokusnya? kayaknya Lebih mungkin istilahnya adalah cosmic bound. Cosmic, kosmos ya. Berarti the Yeah. entirety of universe. Yang banget gitu. Iya, Oh, I see. Cosmic bound. Jadi kayak gimana tuh cosmic bound? Kalau kamu? wah Nevermore dari gambar mermaid ketemunya gambarnya ini ya, Kapia ya. Siapa Katia? Kapia itu nama mermaid yang dikirim sama Nevermore. Ya, kalau Algakon bilang itu masuknya ke astrologian. Iya, astrologi. Terus Oh, kamu? Sufi, Oke. Kenapa? Sufi ya, Sufisme juga ngomongnya ke cosmic bound gitu sih. Ini kata si Morris. Cosmic bound. Terus kalau kamu cosmic bound, kamu where's your energy from? Where does our energy comes from? Dinui energinya dari mana? Dinui. Sebenarnya dari kita itu, manusia itu punya energinya masing-masing. Heeh. Setiap benda itu, setiap makhluk hidup punya energinya masing-masing. Mereka mancarin energi dan itu kayak tinggal ke kitanya lagi mau ngambil energi itu atau enggak. Gimana caranya ngambil? Cuman kayak kalau aku Earth, kalau aku energi dari Earth, pegang tanah gitu, energi gitu bisa nggak? Bisa. Kalau Dinui energinya apa? Dinui. Gak tahu juga sih aku sih, jujur. Lagi aku Nggak tahu. Cheers Burger McD barusan. Hmm. Kamu bisa lihat energi orang dari apanya emang? Muka, apanya? Chakra. Dari keseluruhannya. Kayak gimana tuh? Kamu kok bisa lihat punya aku? Kok nggak bisa lihat punya Dinui? Karena kan aku fokus ke satu orang. Oh, jadi harus difokusin dulu ke Dinui gitu, kayak Dinui gitu. Iya, Terus cuman kan kamu- kalau aku lagi pengen fokus aja. Coba. Enggak, lagi males. Oke. Baik. Terus kalau di hubungannya dengan Cosmic Bound, kamu energimu dari udah jelasin belum tadi energimu dari mana? Aku mostly bisa ambil dari bulan juga. Dan bisa dari mana lagi? Bisa dari orang lain. Ngambil energi dari bulan, itu energi magis berarti ya? Iya, Ngambil dari orang lain energi magis. Itu energinya ngambilnya kayak gimana? Kamu bermandian di bawah bulan kayak werewolf atau bisa kayak gitu, bisa juga kayak aku cuman duduk di bawah sinar bulan. That's enough. Kalau ngambil energi orang? Hah? Kalau ngambil energi orang? Kalau mengambil energi orang ya kayak kemarin kita ngomong terus lu capek, tapi itu bukan aku yang ngambil. Siapa yang ngambil? Ya mungkin makhluk lain yang kerja bareng sama gue. Iya sih, aku tiap kali kalau ngomongin hal-hal kayak gini sama Yochan nih guys, bukan gimmick, bukan apa, tapi punggung capek. Kan aku memang most of the time ngantuk, tapi capeknya tuh beda. Gitu. Capek di punggung yang pengen berhenti gitu loh. Ngerti gak sih? Iya gitu lah. Kayak kemarin gitu gue sempat ngobrol sama Yochan juga. Kamu juga capek? Asli. Lemes kan? Ngomongin hal beginian doang. Tapi kalau ngomongin hal biasa enggak.
ceplos-ceplos aja gitu. Tapi ini menarik sih sebenarnya sih. Nah, Hmm. itu yang pengen gue tanyain juga gitu loh. Apakah kadang ada orang yang bisa secara pasif gitu loh, tanpa secara aktif gitu, dia kayak nyedot energi orang lain di sekitar mereka gitu loh. Mungkin bisa. Ah, Kalau orang yang Mungkin kalau misalnya tuh kalau secara simpelnya tuh kan ke acara motivator. gimana tuh? Terus konten motivasinya itu aja. tapi kamu terhipnotis dengerin dia gitu tah. Enggak, tapi kamunya tuh kayak udah capek, udah males gitu, tapi dianya masih menggebu-gebu semangat. Karena energinya diambil sama dia semua ibarat kata gitu. Iya. Ibaratnya kata begitu. Oke. Terus kamu berhubungan sama dewa apa nih? Dewa dewi apa? Yang kamu kerjasamanya sama siapa? Untuk baca hadis-hadis gini. Aku lebih sering tuh adalah Selena sama Hades. Selena Hades. sama Hades. Hades kan biasanya itu kenapa The Underworld Guardian gitu kan, yang notabene negatif kayaknya gitu kan kata orang-orang. Soalnya tuh dia Underworld itu dia itu menjaga biar lo tetap mati, nggak kabur ke dunia alam hidup. Kayak ngejaga. Selain itu Hades itu adalah dewa yang sangat bucin. Sama Apa ya? Persephone. Iya. Mhm. Hah, bucinin aku dong. Lanjut. Gimana? Mana lagi? Yang kok bisa dia sangat bucin? Karena emang emang sifat aslinya dia, dan juga beberapa tahun sekali tuh Persephone bisa keluar dari alam bawah untuk ke Terus? alam. Dan masa itu si Hadesnya bikin puisi buat Persephone. Tapi kalau dia ke bumi, si Persephone dia itu bentuknya apa? Apakah cuman her Mungkin kayak her essence gitu. Dia Persephone itu manusia atau dewi juga? Aslinya dilepas-lepasin itu gitu. Persephone itu tuh manusia. Bisa sama Zeus jadian. Itu ada mitologinya, jadi tuh panjang gitu. Apa Kok Zeus sih? Hades dong. Hades. Sorry, aku ngomong Zeus. Sorry. GIF-nya mengalihkan perhatianku. Aduh. Oke. What? Ini kita itu aja deh. Kita teaser buat next segment. Kita bakal dive deeper mengenai hal-hal ini. Aku kepo tentang kan jiwa dan raga sih. Apakah jiwa dan raga bisa pindah ke tempat lain? Ini dulu. Yes or no? Bisa. Nah, lebih dalamnya mungkin nanti. Oke. Break dulu. kali ya. Oke. Mm-mm. Lagu pertama ada Adalah request. Nah, judulnya House of the Rising Sun. Di request oleh teman kita. Siapa? Yochan. Yochan dari request di luar ternyata. Oke. Enjoy. Nggak ada puisi dulu untuk sementara waktu. Oke, aku mikirin puisi nanti.